Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiidatin Zaidah, NIM 206411076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Vektor ialah besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis yang menyatakan besar vektor dan arah ruas garis yang menyatakan arah vektor. Tetapi dalam matematika, vektor hanya digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Ini contohnya. Di sini saya memiliki titik A dan titik B. Titik A mengarah ke B dan ini memiliki nilai panjang sudah pasti dan memiliki arah karena A menuju ke B, dan ini disebut dengan vektor AB. Selanjutnya, memahami panjang vektor melalui satu vektor. Di sini saya memiliki vektor P yang memiliki dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Terdapat bagaimana cara kita mencari nilai dari panjang vektor P, yakni dengan menggunakan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan panjang vektor dari vektor P 8,15. Langkah yang pertama, kita cari dulu variabel X dan Y-nya. Bentuknya sama seperti ini kan. Jadi 8 sebagai X dan 15 sebagai Y. Kemudian ditanya panjang P, maksud saya ditanya panjang P. Kemudian untuk menjawab, panjang P sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita masukkan ya, tadi sudah mengetahui nilai X dan Y-nya. Sama dengan akar 8 kuadrat plus 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat sama dengan 64, dan akar dari 15 kuadrat sama dengan 255. Kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan kembali. Akar dari 289 sama dengan 17. Jadi, nilai panjang vektor dari P ialah 17. Untuk selanjutnya, memahami panjang vektor melalui 3 titik pada satu vektor. Di sini saya memiliki vektor A yang memiliki 3 variabel, yakni variabel X, Y, dan Z. Kemudian untuk menentukan panjang vektornya bagaimana? Di sini terdapat rumus panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Langsung saja ke contoh soal ya. Tentukan panjang vektor dari vektor P 8,41. Langkah yang pertama untuk memudahkan yakni mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita samakan bentuknya dengan yang X, Y, Z yang vektor A di atas. Jadi 8 sebagai X, 4 sebagai Y, dan Z sebagai 1. Kemudian ditanyakan panjang vektor A. Dijawab, panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita masukkan ya, karena kita sudah mengetahui nilai dari X, Y, dan Z-nya. Kemudian kita cari nilainya. Nilai dari 8 kuadrat sama dengan 64, 4 kuadrat sama dengan 18, dan 1 kuadrat sama dengan 1, tetap ya. Kemudian kita jumlahkan 64 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 81. Akar dari 81 sama dengan 9. Jadi nilai panjang vektor dari A ialah 9. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagaimana cara mengetahui panjang vektor melalui dua vektor. Di sini saya memiliki vektor X yang memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan saya memiliki vektor R yang memiliki dua variabel juga, variabel X dan variabel Y. Terus bagaimana cara
mencari panjang vektor. Caranya, panjang vektor QR sama dengan akar X2 min X1 kuadrat dijumlahkan dengan Y2 min Y1 kuadrat. Kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan panjang vektor dari Q min 2,3 dan R sama dengan min 10,12. Untuk mempermudah menjawab, kita cari dulu X1-nya. Kita samakan ya. Q kita umpamakan dengan X1 Y1. Jadi X1-nya sama dengan min 2, terus yang 3 ini menjadi Y1, terus dari vektor R sendiri, min 10 menjadi X2, dan 12 menjadi Y2. Di sini ditanya panjang vektor QR. Untuk menjawab, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya panjang QR sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan, kita masukkan ya, X2-nya 10 min X1. X1-nya tadi min 2. Kita tulis ya. Selanjutnya ditambah 12. 12-nya dari Y2 min 3, min 3-nya dari Y1-nya tadi, kemudian dikuadratkan. Setelah dikurangi, ketemunya akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 122 ditambah 81 sama dengan 225. Akar dari 225 ialah 15. Jadi nilai panjang vektor dari vektor QR ialah 15. Terima kasih, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.